Saya perawat Kezia Nora Zahira. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang boleh mendonor darah. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang boleh mendonor darah. Donor darah merupakan kegiatan memberikan darah secara sukarela untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Donor darah sangat bermanfaat karena dapat membantu pasien yang mengalami kecelakaan, operasi, anemia, kehilangan banyak darah, maupun penyakit tertentu yang membutuhkan transfusi darah. Dengan mendonorkan darah, kita dapat membantu menyelamatkan nyawa seseorang, namun tidak semua orang dapat mendonorkan darah karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar donor darah aman bagi pendonor maupun penerima darah. Ciri pertama yaitu memiliki usia yang sesuai dengan ketentuan umurnya. Seseorang yang boleh mendonor darah berusia sekitar 17 sampai 60 tahun. Meskipun di beberapa tempat terdapat ketentuan yang berbeda, usia ini dipilih karena pada rentang usia tersebut kondisi tubuh biasanya lebih stabil dan organ tubuh bekerja dengan baik. Selain itu, tubuh juga dinilai cukup kuat untuk melakukan donor darah tanpa menimbulkan risiko yang besar. Ciri yang kedua yaitu memiliki berat badan minimal 50 kg. Berat badan menjadi salah satu syarat penting karena saat donor darah dilakukan akan diambil sejumlah darah dari tubuh. Dari berat badan terlalu rendah, tubuh dikhawatirkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik setelah proses donor sehingga dapat menyebabkan pusing, lemas, atau kondisi tubuh yang menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, berat badan yang cukup diperlukan agar proses donor darah berlangsung dengan aman. Lalu, ciri yang ketiga, berada dalam kondisi tubuh yang sehat. Seseorang yang akan mendonor darah tidak boleh sedang sakit, demam, flu, batuk berat, atau mengalami infeksi tertentu. Jika seseorang sedang sakit, tubuh memerlukan energi untuk memproses penyembuhan. Karena itu, donor darah sebaiknya dilakukan secara kondisi tubuh benar-benar sehat dan bugar. Ciri berikutnya adalah memiliki tekanan darah, suhu tubuh, dan denyut nadi yang normal sebelum melakukan donor darah. Tugas kesehatan biasanya akan melakukan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, suhu tubuh, dan denyut nadi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi tubuh pendonor berada dalam keadaan baik dan aman untuk melakukan donor darah. Selain itu, kadar hemoglobin atau Hb juga harus mencukupi. Hemoglobin merupakan zat yang terdapat di dalam sel darah merah dan memiliki fungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jika kadar Hb terlalu rendah, seseorang dapat mengalami anemia. Apabila orang yang mengalami anemia tetap mendonorkan darahnya, kondisi tubuh dapat menjadi lebih lemas dan tidak baik bagi kesehatannya. Seseorang yang ingin mendonor darah juga tidak boleh memiliki penyakit menular seperti HIV, hepatitis, malaria, atau penyakit lain yang dapat ditularkan melalui darah. Hal ini sangat penting karena darah yang didonorkan nantinya akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, keamanan dan kualitas darah harus benar-benar diperhatikan. Bagi perempuan juga terdapat kondisi tertentu yang perlu diperhatikan, misalnya tidak sedang hamil, menyusui, atau mengalami kondisi kesehatan tertentu yang dapat memengaruhi tubuh. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu dan mencegah terjadinya gangguan kesehatan setelah donor darah. Selain bermanfaat bagi penerima darah, donor darah juga memiliki manfaat bagi pendonor darah. Dapat membantu merangsang pembentukan sel darah baru, membantu menjaga kesehatan tubuh, serta dapat menjadi pemeriksaan kesehatan sederhana karena sebelum donor akan dilakukan penjagaan kondisi tubuh terlebih dahulu. Kesimpulannya, orang yang boleh mendonor darah adalah orang yang memenuhi syarat kesehatan seperti usia yang sesuai berat badan, cukup kondisi tubuh sehat, tertekan, darah normal, kadar hemoglobin mencukupi, serta tidak memiliki penyakit menular.
Donor darah merupakan tindakan yang sangat mulia karena dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Dengan mendonorkan darah, kita tidak hanya membantu sesama tapi juga menunjukkan rasa peduli terhadap orang yang membutuhkan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.